Baik, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan program webinar. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Ternyata chatting kita sudah ramai. Tiga menit berasa lama. Bapaknya lagi ambil minum. Sampai berapa kemana? Baik, selamat sore Pak Sardoni, Pak Dorita Natal, ya. Pak Gio, Pak Heri di Medan, Ibu Diana, Pak Erlang, ini ada Pak Leri belum tersambung kan dengan speaker di laptop atau di PC-nya. Pak Made Martono, Pak Muhammad Bayu juga belum tersambungkan. Pak Piko, Pak Marojahan, Pak Randi Wijaya, Pak Ronald Aprianto. Selamat sore semua. Hari ini kita akan berbicara khusus untuk edukasi. Ya, khusus untuk edukasi. Ya. Di mana acara kita ini akan berlangsung dari pukul 15 hingga pukul 16 sore. Artinya, jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan kepada teman-teman untuk langsung bertanya via fasilitas chatting. Ya, fasilitas chatting itu ada di atas. Ya. Nanti teman-teman coba saja langsung ketik pertanyaannya. Baik, kita akan sharing atau belajar tentang trading menggunakan trend line atau garis trend. Kita sering dengar atau sering mungkin menggunakan setiap hari garis trend ini. Jadi paling tidak teman-teman sekalian bisa menggunakan tools sederhana ini untuk dapat menganalisa pergerakan. Jadi trend line sesuai dengan namanya, garis trend berfungsi sebagai alat yang membantu dalam pengidentifikasian tren. Tren kita tahu ada trend up, trend down, dan sideways. Ya. Trend up, trend down, dan sideways. Alat bantunya yaitu garis trend. Salah satunya garis trend. Jadi trend line dapat digunakan sebagai area support atau resisten yang bersifat dinamis karena biasanya garis trend tidaklah terbentuk secara horizontal terkecuali dalam kondisi sideways. Sideways itu tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi harga bergerak di area itu saja. Lebih banyak diam, ya, atau lebih banyak berkonsolidasi di area tersebut. Nah, cara menentukan trend line adalah dengan menghubungkan dua titik pergerakan harga yang paling ekstrim. Dengan catatan pergerakan harga baru bisa dikatakan trending atau trend jika terbentuk dua lembah dua puncak. Dua lembah
dua puncak. Jadi kalau masih satu lembah dua puncak, masih belum terbentuk tren. Demikian juga sebaliknya, dua lembah dua puncak. Artinya ada kalau teman-teman sering atau pernah menggunakan Elliott wave, wave ketiga, ya, baru bisa kita menarik garis tren. Ya. Dalam perkembangannya, trendline tidaklah berdiri sendiri. Ada pula tren jangka pendek yang dapat kita gambarkan menggunakan trendline atau yang biasa kita kenal dengan akselerasi trendline. Jadi trendline akselerasi artinya harganya bergerak berakselerasi, bullish atau bearish. Biasanya sudutnya lebih tajam dibandingkan garis tren yang jangka menengah atau jangka panjang. Jangka pendek itu akselerasi, ya, terlihat dari sudut yang lebih tajam. Nah, ini ada satu gambar, ya teman-teman, pergerakan emas pada time 4 jam, ya, yang berwarna hijau, ya, kita sebut garis tren. Ya, garis tren jangka menengah, jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Tergantung dari hasil analisa yang kita lakukan. Sedangkan yang warna biru itu garis tren yang akselerasi. Artinya harga berakselerasi. Jadi trennya tren bullish, ya, dan harga melakukan rally atau akselerasi ke atas lebih tajam, terlihat dari sudutnya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan trend line ini berdasarkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Jadi penggunaannya pun jelas pasti berbeda. Tetapi pada prinsipnya fungsinya garis tren adalah untuk mengidentifikasi pergerakan harga. Nah, ini cara mudah menggunakan strategi trendline. Ada dua cara, ada 3 tools, ya, ada 3 tools pembantu untuk menggunakan strategi trendline: candlestick, trendline, dan stochastic plus SPI. Ini tools pembantu lainnya. Nah, strategi trendline-nya, tentukan trend major atau minor. Ya. Tentukan trend major atau minor, terus gambar trend line dengan tarik garis, ya. Tarik garis. Jangan lupa 2 puncak, 2 lembah. Atau tadi saya katakan, kalau teman-teman sering menggunakan Elliott wave, wave ketiga, ya, 2 puncak, 2 lembah, baru bisa tarik garis trend. Terus tunggu pullback ke area trend line, cari konfirmasi candlestick pattern yang searah dengan trend, ditambah indikator. Jadi salah satu strategi menggunakan trend line.
Jadi tools pembantunya candlestick, ya, stochastic RSI dan garis trend. Jadi mari kita lihat selanjutnya, ya. Ini garis trend, ya, yang warna hijau ini garis trendnya. Ini pergerakan pound sterling USD, time frame-nya harian. Oke. Ya. Tentukan tren, gambar tren, tunggu pullback. Pullback itu berarti harga melakukan terkoreksi ke area trend line. Ya, perhatikan. Baik. Ini tunggu pullback. Jadi harga terkoreksi ke area trend line. Ya, ke garis yang berwarna hijau. Ditambah atau ditandai dengan kondisi stokastik yang berpotensi bergerak iris atau sedang dalam kondisi jenuh beli. Dan indikator CCI itu sedang berada dalam kondisi iris. Ya. Jadi tunggu pullback. Ya, ketika pullback garis trend, nanti teman-teman bisa lakukan buy atau buka posisi buy karena searah dengan tren yang berkembang. Jadi jangan buka posisi sell, sebaliknya. Perhatikan sinyal-sinyal tambahan seperti dari stokastik dan CCI yang tadinya bergerak ke bawah, sekarang sudah mulai ke atas. Jangan lupa perlukan stop loss dan TP. Itu sudah standar ya. Kita tidak berbicara banyak mengenai stop loss dan TP, tetapi kita lebih banyak berbicara mengenai strategi trend line. Akhirnya sini terlihat gambar, dalam gambar harga menyentuh TP ya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Heri. Bagaimana kalau di time frame satunya? Apakah sama OP buy? Iya Pak, artinya kita harus lihat tren yang sedang berkembang, ya, tren yang sedang berlangsung. Kalau memang tren yang sedang berlangsung sedang dalam kondisi bullish, maka ambil posisi buy. Ya. Itu melihat tren tadi caranya dengan menarik garis trend. Jangan lupa apa itu tadi? Dua puncak dua lembah. Ya betul, kita harus tarik garis trend di time frame 1 jam. Harus itu Pak. Karena kita menggunakan strategi trend line. Ketika kita sudah menarik, tunggu
harga pullback ke area garis trend. Dua puncak, dua lembah. Ada pertanyaan dari Pak Randi Wijaya. Baik, saya akan gambarkan menggunakan whiteboard. Sebentar. Dua puncak, dua lembah itu seperti begini Pak Randi. Ini A, ini B. Ini 1, ini 2. Nah, seperti begini. Jadi dua puncak, dua lembah. Puncak AB, lembah 1, 2. Nah, kalau kita lihat lagi ke mana? Bentar. Ke layar. Oke. Perhatikan ini ada beberapa kali melakukan 2-3 puncak, ya, 2-3 lembah. Demikian Pak Randi ya, jelas ya. Baik, dari Pak Putra, Pak akan lebih baik jika langsung melihat tren sekarang, kalau boleh Pak. Di ini ya, di MT4 ya Pak ya. Baik Pak, nanti kita langsung lihat di MT4 ya. Nah, tapi sebelum ke ini, ke MT4 saya akan jawab dulu Pak Gio ya. Pak, bagaimana jika harga menembus trend line? Berarti jangan ambil posisi buy. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jangan ambil posisi buy. Ya. Pak Gio, jawabannya seperti demikian. Lebih baik kita wait and see dulu. Siapa tahu ada perubahan tren sampai jelas. Pak Putra, Pak Heri di Medan, mungkin bisa kita di MT4 dan setting lancar. Betul, baik. Sebentar Pak Putra dan Pak Heri. Kita langsung ya. Benar. Coba ya. Pergerakan Aussie 1 jam ya. Kita cari. Euro belum terlihat. US dollar Japanese yen belum terlihat. Pound sterling USD paling ya.
Nah, kurang lebih seperti begini. 1, 2, tapi belum menyentuh ya. Masih belum terlihat. Ini paling ya, euro yen kemungkinan. Ya, ini udah berapa kali puncak lembah ya. Kita tunggu di sini. Dan kondisi stokastik serta CCI yang kondisi zero beli. Kurang lebih di kisaran 115,6667. Kurang lebih seperti demikian. Pak Randi dan Pak Ferry di meja. Coba di live account lebih jelas. Ya, Pak Heri, ini kita menggunakan live account, tapi memang eh, tidak ada dananya, gitu ya. Tidak ada isinya. Ini kebanyakan hanya contoh buy limit atau pending order, deposit withdrawal, kosong itu sudah lama. Apakah ini bisa? Masih belum. Ini Pak Heri, puncak atau ini bisa disebut puncak? Ya, ini bisa disebut lembah. Kita jadi ini dua puncak satu lembah, ya. Kita coba yang lain. Nah, ini paling kiwi ya. Ini ada 1, 2, 3 puncak.
di puncaknya, lembahnya juga sama. Jadi lebih jelas yang kiwi ya, New Zealand dollar, US dollar, lebih jelas. Pak Putra, Pak Randi udah cukup ya. Yang lebih jelas di pergerakan New Zealand dollar sama US dollar Pak. Terlihat puncak dan lembah. Pak Putra, Pak dalam menarik garis trend line ada aturannya Pak atau sembarang? Ya tadi dua puncak dua lembah Pak Putra ya. Dua lembah dua puncak. Jadi kalau sembarang nanti kita yang ini apa terjebak gitu ya. Karena kita menarik garisnya sembarangan. Jadi lebih baik kalau memang teman-teman mempunyai strategi dengan menggunakan strategi menggunakan trendline, bisa menggunakan dua puncak atau dua lembah. Baik Pak Randi, cukup Pak Putra. Pak, ini Tendiana. Pak, blok abu-abunya menghalangi ini kali ya. Para dividen dikasih tanda ABC dan 12 yang Bapak contohkan saya tadi. Oh, baik. Ini supaya tidak membingungkan ya. Nah, kalau di sini memang rada susah gampang. A, B, C. Yang ini satu, terus yang ini dua. Demikian Pak Randi Wijaya. Pak Asep Denny, Pak berapa candle tembus trend line sehingga tren menjadi tidak valid lagi? Ya kalau sudah tembus saja Pak. Jadi kalau satu candle berikutnya, jadi ketika tembus ya opening candle berikutnya itu sudah strategi ini sudah tidak valid lagi. Demikian Pak Asep Denny. Gunakan trend line ini bagusnya time frame berapa Pak? Jadi kalau penggunaan time frame semakin besar time frame yang kita gunakan semakin bagus, semakin baik. Artinya daily 4 jam, 1 jam, atau 30 menit itu bagus teman-teman. Ya. Tapi kadang-kadang ada strategi yang menggunakan scalping, berarti minimal 5 menit atau 15 menit. Kadang-kadang penggunaan time frame 5 atau 15 menit
itu sering memberikan sinyal palsu. Saya tidak menyebutkan bahwasanya 5 menit itu jelek atau tidak usah digunakan, tapi biasanya seperti demikian. Karena ada beberapa teman saya yang tipe tradingnya scalper gitu ya. Dan mereka fine-fine saja, enjoy gitu ya, dalam trading ya, nggak jadi masalah bagi kita kan. Dari Pak Heri, dengan menggunakan trendline 20 bulan bah, di mana dan kapan harus masuk posisi buy atau sell? Tunggu pullback Pak di sini, di garis trendnya. Pak Gio, Pak nanya di luar topik. Apakah kita harus menghitung MM dengan mengikuti balance yang tersisa? Misal balance saya $1.000, kemudian loss 1.900, yang tadinya risiko saya 20%, menjadi dari 100 menjadi 20%. Itu sih tergantung Pak Gio, ya. Mau gunakan yang 900 atau yang 1000, itu tidak menjadi masalah. Yang penting entry point-nya pergunakan stop loss. Itu saja sih. Ya, stop loss-nya mau 50 terus gitu ya, flat 50 poin gitu ya. Saya tidak bilang 20% ya. Mau 25 poin ya, dengan strategi scalper itu tidak jadi masalah. Itu strategi masing-masing Pak Gio. Tidak jadi masalah. Pak Randi, nah baru saya mau tanya tentang scalping. Karena saya juga main sekarang, scalping sekarang. Tidak jadi masalah Pak Randi kalau scalping. Yang penting stop loss. Gitu. Banyak juga teman-teman saya tipe tradingnya scalping. Ya. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak bisa. Karena saya lebih senang harian. Harian berarti pergunakan time frame 1 jam. Kurang lebih seperti itu. Tapi ingat, ending dari trading adalah profit. Jadi kita tidak perlu tidak perlu berdebat tentang strategi mana yang bagus. Time frame 5 menit, yang 15 menit, yang tipe trading scalper, atau yang 31 jam. Yang penting kita sama-sama trader, dan ending dari seorang trader adalah profit. Kurang lebih seperti demikian. Mau caranya jumpa lisan, mau caranya sniper, terserah deh gitu ya. Pak Randi Wijaya, untuk bermain long, maksudnya long itu panjang ya, gunakan trendline, TP dan SMA berapa poin? Kalau bermain panjang itu saya biasanya gunakan stop loss 100 sampai 150 poin. 100 sampai 150 poin. TP-nya pasti minimal sama 150 poin atau sampai 200, semua tergantung. Pak Gio, TS30 itu masih intraday? Masih Pak, masih intraday. Nggak beda-beda jauh lah, beda 1 jam atau 30 menit saja.
Pak Piko, biasanya berapa banyak posisi yang bawa buka dalam satu hari dengan jam 1 jam? Sebenarnya mengenai berapa banyak tergantung uang yang saya miliki atau modal yang saya miliki. Kalau modalnya kuat, ya tidak berbicara ini, rata-rata ya satu, rata-rata ya satu. Tapi kalau modal kuat, saya bisa 5 gitu, 5 posisi. Pasang stop loss, TP sudah tidur. Tinggal mana yang kena stop loss atau TP, itu aja. Tapi ya tergantung dari ini, sinyal yang muncul. Kalau Pak Randi Wijaya, kalau saya main long panjang ya Pak ya, yang mingguan 30 poin Pak, takut terlampau besar kalau 100 poin. Ya itu harian Pak longnya. Oh kalau harian, bukan mingguan ya. Kalau harian itu malah saya 50 poin. Kalau harian itu yang intraday itu 50 poin. TP-nya. Stop loss-nya. TP ya 50 atau lebih. Ini dari apa ya? Stop loss 30 dan TP 50. Jadi masalah yang penting stop loss Pak. Kalau Bapak sudah terbiasa dengan 30 poin ya no problem. Pak Eri, Pak, Tavern kan ada 9 dari M1 Manli. Ada satu lagi Pak, 10 Abadli. MSG 2 masing-masing Tavern itu punya keuntungan yang sama. Tavern mana yang memang cocok untuk digunakan? Itu tergantung dari strategi Pak, strategi yang Bapak pergunakan. Ya kalau scouting biasanya 5-15 menit. Kalau harian itu 30 menit sampai 1 jam. Ya tergantung dari ini ya, tergantung dari strateginya. Tergantung dari strateginya Pak Heri. Jadi kalau saya strateginya harian, saya akan dengan time frame 1 jam, ya, saya akan melihat time frame 1 jam saja untuk penentuan open posisi buy atau sell, kurang lebih seperti itu. Saya tidak melihat time frame 1 jam, open posisi di 5 menit, tidak. Pak, kalau demikian Pak, Pak kalau main time frame 1 jam, stop loss 20-30 ideal ya Pak. Kalau soal ideal sih, kalau sudah terbiasa ya dengan penggunaan stop loss segitu, ya nggak jadi masalah Pak Gio. Saya mungkin tidak terbiasa. Ya, saya biasanya stop loss 50. Jadi jawaban saya pasti akan subjektif, tidak objektif. Demikian bagi Pak Randi, jika tembus trennya, apakah Bapak
mau lakukan posisi buy atau cari pair lain? Cari pair lain, Pak, untuk open posisi. Saya tidak mau memaksakan kehendak saya. Saya ingin trading berdasarkan sistem yang sudah dimiliki kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan sistem, ya saya tidak mau buka posisi atau lakukan posisi buy, lebih baik cari pair lain. Kalau nggak ada juga di pair lain, ya sudah, besok lagi aja. Karena trading bukan hari ini saja, untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, nah kurang lebih seperti itu. Yang penting modal yang kita miliki terjaga. Pak Gio, Bapak kalau menganalisa menggunakan strategi di analisa, Bapak kalau membuat analisa atau menganalisa? Apa nih Pak Gio? Ini jadi ambigu gitu pertanyaan. Kalau membuat analisa menggunakan, ya betul Pak. Baik, dari Pak Muhammad Baidir ya, Purno. Kalau seperti contoh kasus Euro USD hari ini, apa efektif menggunakan strategi yang lain Pak? Kelihatannya tidak Pak ya, tidak terlihat dengan jelas time frame-nya. Sorry, bukan time frame-nya, garis trendnya. Demikian Pak Bayu aja ya, panjangnya namanya. Pak Muhammad. Pak Gio, apa deh? Cuma apa Pak? Ini CMA. Coba memakai, oke, coba memakai indikator MA, stok CCI Fibo. Iya betul Pak, hanya itu aja. Tidak ada yang lain. Pak Randi Wijaya, kalau kita lihat di Kiwi, kan kita masih nunggu Pak. Jadi kita harus memantau terus untuk bisa tahu bisa open posisi, open SSI, waduh, atau tidaknya. Betul Pak. Kita harus pantau. Ya sejam sekali saja Pak, nggak usah kita pelototin terus wah capek. Itu memang saya dulu, saya juga demikian gitu.
Sekarang 1 jam sekali saja. Jam 3, jam 3 lebih 5, 4 lebih 5, kurang lebih seperti itu. Kalau kita prototip terus, gempor juga lama-lama aja. Jadi cara pantaunya seperti itu. Seperti itu. Pak geostrategi itu bisa mencapai 70% ya Pak. Hasilnya. Kalau saya menjawab, saya tidak objektif. Subjektif lagi nanti. Lebih baik teman-teman sendiri yang menjawab apakah bisa mencapai atau tidak, kurang lebih seperti itu. Bukannya tidak mau menjawab, kalau saya jawab 70%, ya iya yang buat gitu. Silahkan teman-teman yang menjawab, atau Pak Gio sendiri ya. Pak Randi, ya benar Pak. Itu indikator MA pakai MA berapa? 20 sama 50 Pak. Simple SMA. SMA 20, SMA 50. Standar saja. Baik, dari Pak Randi. Bisa dijelaskan kegunaan MA 20 dan 50 untuk menentukan bantuan open posisinya bagaimana Pak? Sebenarnya kita tahu moving average itu adalah rata-rata pergerakan harga. Dan harga tersebut tervisualisasi dalam bentuk garis. Jadi ketika harga bergerak di bawah garis MA itu menandakan harga dalam kondisi miring. Demikian juga sebaliknya. Kalau harga bergerak di atas garis MA, maka harga berada dalam kondisi miring. Jadi pada prinsipnya MA 20 dan MA 50 adalah untuk memberi informasi bahwasanya harga dalam kondisi miris atau bullish, kurang lebih seperti itu. Dan kita tahu juga moving average itu bisa kita gunakan sebagai indikator support dan resisten yang dinamis. Support resisten yang dinamis. Kurang lebih seperti demikian Pak Randi Wijaya. Resisten, support dan resisten dinamis itu ya seperti ini. Kalau tren, garis tren ini kan bisa berfungsi sebagai resisten dan support juga, tetapi statis.
kita harus pindah-pindahin sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Sedangkan moving average dia akan berpindah sendiri, jadi dinamis, mengikuti pergerakan harga. Itu yang dimaksud dengan dinamis. Baik, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab, karena banyak sekali yang bertanya. Tidak menjadi masalah, saya senang. Tetapi untuk teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, mohon untuk mereply kembali gitu. Pertanyaannya dalam chatting, chatbox. Takutnya terlewatkan kalau tidak, sehingga tidak, karena tidak terbaca oleh saya. Iya Pak, betul Pak Randi Wijaya. Tarik trendline itu dari shadow-nya saja, bukan dari body. Materi kita tadi sebenarnya tinggal sedikit lagi, tinggal ini saja mungkin ya, cara buka posisi untuk sell. Nah, kurang lebih seperti ini. Tidak terlampau signifikan. Dari Pak Ramli, sore Pak, boleh minta tip goal. Tip itu apa nih Pak? Saya mau kasih uang tip. Maksudnya gimana, bisa diperjelas Pak Ramli? Tip itu saran apa ini? Saran buka posisi atau saran apa? Gold trend turun. Nah, ya. Ini untuk gold memang sedang dalam kondisi tekanan ya, tertekan. Setelah kemarin sempat menguat dengan beberapa rally, saat ini memang harga mencoba rebound, tetapi kita masih melihat laju pergerakan harga selanjutnya karena hingga sore ini emas belum banyak bergerak. Artinya memang sedang mencari katalis pergerakan harga. Balik secara teknikal nanti yang harus diperhatikan ini Pak Ramli dan teman-teman area 13.03.60. Kalau memang nanti si emas ini menembus area 13.03.60, maka akan berpeluang kembali ke pergerakan. Tetapi selama masih berada atau bergerak di bawah area ini, di bawah area 13.03.60,
maka Mas masih dalam kondisi tren miris. Saya belum melihat kejelasan untuk membuka posisi pada emas pada saat ini karena memang sejak tadi pagi emas masih tipis pergerakannya ya. Nanti malam ada data unemployment claim ya, unemployment 12 claim ya hari Kamis, kemungkinan akan memberikan satu efek pada pergerakan harga. Kurang lebih seperti demikian Pak Rami. Hati-hati saja karena emas masih bergerak tipis. Baik, sama-sama Pak Ramli. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan akhiri saja webinar kita. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Pak Asep Deni, Pak Berto, Pak Chandra, Pak Dori Tanata, Pak Paksa, Pak Gio, Pak Heri, Ibu, Pak Hidiana, Hidiana, Pak Jil, Ibu Jil, Ibu Juniarsis, Pak Lalu, Pak Mademardo, Pak Marujahan, Pak Tiko, Pak Putra, Pak Randi, Wijaya, Pak Ronald, ya Prianto, Rudi, Pak Rudi, Pak Rian, Pak Uki, dan Pak Yunus. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa pergunakan stop loss dan modal ikutan untuk bertransaksi. Itu saja dari kami. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Saya Freddy Rodo dari Forex yang webinar mengucapkan terima kasih sekali. Sampai jumpa hari Senin mendatang. Terima kasih.